perkara yang perlu diperhatikan juga membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat, menyentuh kemaluan dengan syahwat ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak. Secara umum ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali, karena ketika Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan innama huwa hal huwa illa bad'atun minka. Sungguhnya kemaluanmu itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Seakan-akan dipahami dari sabda Nabi tersebut, kalau kita menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh bagian tubuh yang lain, sama seperti menyentuh kepala, sama seperti menyentuh kaki ya. Oleh karenanya tidak membatalkan wudu. Ini pendapat pertama, bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Pokoknya tersentuh menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan, Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka batal wudunya ya. Batal wudunya ya. Yaitu jika dia menyentuh kemaluannya ya. Pendapat yang ketiga, yang ini adalah pendapat yang tengah, adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu kalau menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat, jika menyentuh tidak tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini pendapat Allah alam yang lebih kuat menggabungkan di antara 2 dalil yang tadi kita sebutkan. Ya, dalil yang Rasulullah mengatakan hal huwa illa bad'atun minka, kemaluan itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu yang lain. Ya, sehingga kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis yang lain, man massa dzakara falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Seakan-akan kalau menyentuh akan membatalkan wudu secara mutlak, maka dikompromikan oleh sebagian ulama, yaitu sentuhan khusus yang membatalkan wudu jika sentuhan tersebut disertai dengan syahwat. Disertai dengan syahwat, maka itulah yang membatalkan wudu. Jika tidak tanpa syahwat, misalnya seorang habis mandi junub kemudian dia menyentuh kemaluannya tapi tidak syahwat, maka tidak membatalkan wudu ya. Kemudian juga di antaranya yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Ya, makan daging unta juga membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis ketika seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atawadda min luhumil ghanam? Ya Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah SAW, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kau mau habis makan daging kambing mau berwudu silakan, kalau tidak juga tidak jadi masalah. Qala atawadda'u min luhumil ibil? Maka dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu kalau makan daging kambing, daging unta? Kata Nabi SAW, na'am, fatawadda' min luhumil ibil. Hendaknya engkau wudu karena makan daging unta, maka yang membatalkan wudu adalah daging. Adapun kalau seorang minum susu unta tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia makan daging unta kemudian atau lemak daging unta, maka ini membatalkan wudu. Taib. Ini antara hal-hal yang membatalkan wudu.